Baik, kembali bersama kami. Saya Febri dan Saya Febri juga, tapi sering dipanggil Resor. ini adalah konten pertama kami yang kita beri tema yaitu ngosek. Apa itu ngosek? Ngosek itu ngobrolin sepak bola. Kenapa kita ambil nama ngosek? Jadi nanti ketika teman-teman pengen melihat atau menonton konten mengenai sepak bola, mengingat konten dari Tegal Store ID yang bertemakan ngosek atau ngobrolin sepak bola. Kemudian kami tegaskan bahwa apa yang kami bicarakan di sini, apa pendapat-pendapat kami yang kami sampaikan itu menurut pandangan pribadi saya dan pribadi Febri. Maka dari itu jangan diambil atau jangan dibikin itu sebuah argumen untuk teman-teman semua para pendengar YouTube atau penikmat YouTube atau penonton YouTube. Jadi terserah, misalnya teman-teman punya kepercayaan seperti apa, punya ideologi seperti apa, punya wawasan atau ulasan seperti apa, ya itu terserah kepercayaan teman-teman semua. Nah ini adalah hanya pendapat pribadi dari kita. Jadi intinya kita bebas berpendapat mengenai hal-hal yang ada dalam sepak bola. Nah, langsung saja tema yang pertama dari konten kita sekarang adalah fanatik dalam dunia sepak bola khususnya pasti. Betul, karena ngobrolan kita tentang ngosek ya bro. Betul. Jadi menurut saya sendiri, fanatik itu memang tak terlepas dari dunia sepak bola. Jadi fanatik itu kecintaan terhadap tim sepak bola yang berlebihan ya. Jadi intinya kita menyukai suatu tim dengan keyakinan yang berlebihan atau percaya terhadap identitas klub yang kita sukai secara berlebihan. Nah, awal mula konflik dalam dunia sepak bola itu seperti itu, diawali dari fanatik. Berarti memang dari supporter, adanya berarti termasuk fanatik itu ada hubungannya dengan supporter itu ya bro? Berarti pastinya ada. Jadi contohnya seperti ini, dalam satu kota bisa terjadi dua klub, lahir dua klub. Dari dua klub itu akan condong dari klub A itu klub yang berdiri atas kaum pekerja, atau dari yang klub B dari kaum politik atau kaum penguasa elit lah. Jadi di situ nanti akan bentrok dan mempunyai ideologi masing-masing. Jadi wajar aja sih kalau dalam satu kota punya dua klub yang berbeda. Nah, disitulah nanti muncul derby satu kota. Oh, berarti derby satu kota itu ibaratnya karena ada dua kota itu kemudian muncul derby yang di belakangnya itu ada jiwa fanatik seperti itu ya? Intinya kalau lebih rame sih kalau misal kita ngelihat satu kota itu punya dua atau bahkan tiga klub. Nah, di situ kita bisa tahu tuh si klub A itu condongnya ke ideologi yang mana nih? Dia berdasarkan kaum yang bawah atau kaum yang atas. Banyak sih, kita bisa contoh aja di Italia yang kita bisa sebut ultras. Atau di Inggris yang kiblat sepak bola tuh biasa disebut hooligan. Untuk fanatik, bicara tentang fanatik, menurut kamu sendiri itu fanatik itu ada levelnya nggak, dalam artian ini fanatik disebutkan fanatik itu seperti apa gitu? Jadi gini sebenarnya, kalau fanatik menurut pandangan saya ya itu kita balik lagi, fanatik itu mencintai suatu identitas secara berlebihan. Kadang ketika dalam dunia sepak bola kita menyukai satu tim, ketika tim itu kalah kita
nggak menerima dengan lapang dada lah istilahnya. Ada rasa kecewa. Iya, nah kecewa itu biasanya kita lontarkan, bisa kita bikin onar atau kita apalah gitu. Nah, sebenarnya fanatik itu ya kita harus nerima lah. Kalau misal tim yang kita sukai kalah, kita harus nerima. Ketika tim kita menang, ya kita pasti senang juga karena tim itu yang kita dukung. Berarti bisa dibilang ada beberapa orang yang beranggapan bahwa fanatik itu menang kalah kita ketika kalah kita kecewa, tapi ada juga pihak-pihak supporter yang mempunyai jiwa fanatik itu kalah menang itu ya namanya game seperti itu ya. Jadi ada dua pendapat. Ketika fanatik yang bisa negatif, fanatik yang sportif, fair play atau seperti itu ya. Iya sih, betul juga. Kalau menurut saya ya seperti apa yang tadi disampaikan, fanatik itu merupakan ya kunci dasar seorang supporter lah. Adanya supporter itu karena ya rasa kagum yang berlebihan gitu terhadap tim yang kita cintai. Jadi susah sih sebenarnya kalau kita ngomongin fanatik. Itu dalam memang. Timbul karena kita udah suka nih sama sesuatu. Nah, tumbuh nih cinta. Istilahnya gini, sepak bola itu sebenarnya mempunyai sisi nilai romantisme, bro. Oh, itu gimana? Nah, iya. contohnya gini nih. Contohnya gimana ini? Ada tangisan duka lara ketika tim kita nih yang kita sukai, ya, betul, menelan kekalahan atau dalam klasemen terjun jauh nih ke bawah. Nah, sedangkan kita juga bisa menangis sukacita nih kalau tim kita terharu. Betul, kalau tim kita tuh mendapat trofi atau memenangkan beberapa gelar dalam 1 tahun. Itu sih berarti fanatik itu bisa bernilai positif. Intinya itu fanatik bisa bernilai positif jika kita memaknai dengan istilahnya fair play. Fanatik bisa bernilai negatif ketika kita memaknai dengan rasa yang empati yang berlebihan tanpa nalar kayak gitu. Betul. Nah, kalau kita condong ke kiblat sepak bola tuh, iya betul, seru. Lebih jauh lagi nih. Kita kan penikmat sepak bola di Indonesia, sebenarnya kita jauh juga sih. Cuman kita coba obrolin aja. Seperti ya itu gesekan antara hooligan sama ultras. Loh, nanti dulu. Hooligan sama ultras, gesekan maksudnya dalam apa? Gini. Istilahnya kita beri pengertian dulu untuk teman-teman. Mungkin ada beberapa pendengar kita yang istilahnya teman-teman dari kalangan teman-teman sekolah segala macam yang baru mengerti apa itu dunia supporter. Mungkin bisa dijelaskan dulu ultras itu seperti apa, hooligan seperti apa, gesekannya seperti apa. Jadi kalau menurut sepengetahuan saya, ultras itu terkenal atau ciri khas culture dari Itali. Betul. Jadi ultras itu benar-benar mendukung tim kesayangannya selama pertandingan berlangsung dengan chant atau yel-yel tanpa henti. Nah, kalau hooligan itu sebenarnya lebih ekstrim sih ya. Karena biasanya hooligan itu akan meneror kubu lawan. Nah, ketika berarti tapi tetap bisa dikatakan hooligan pun ada sisi persamaannya dengan ultras kan, sama-sama mendukung tim kebanggaannya main. Sama sebenarnya tuh sama-sama supporter. Tapi ada sisi bedanya, ultras itu hanya menyanyikan chant, yel-yel atau ya semacam penyemangat lah, dukungan buat tim yang sedang berlaga. Nah, di lain sisi hooligan, kalau hooligan lebih kalau ada nilai tambahnya itu lebih ekstrim tuh neror tim lawan. Berarti perbedaannya itu mungkin dari cara mendukungnya. Iya. Nah, udah masuk culture sih kalau itu. Kalau ultras kan udah ciri khas banget nih. Ultras tuh ciri khas banget supporter tim dari Itali. Sedangkan hooligan tuh dari Inggris Raya. Saya ingin memberi Anda tanggapan, maksudnya ditanggapi pendapat
beberapa orang tersebut bahwa ultras dan hooligan itu adalah sebuah penyebutan saja. Itu menurut Anda gimana? Maksudnya dalam artian penyebutan ketika ultras dan hooligan. Ultras kan terkenal dari klub Italia. Hooligan dari klub Inggris. Itu ketika kayak biasanya kita melihat itu champion, Liga Champion itu kan kadang ada tim wakil dari Inggris lawan wakil dari Italia. Itu main contohnya kita ambil klub aja langsung hooligan Liverpool dengan Ultras Roma. Itu main di Inggris. Nah, ada beberapa anggapan bahwa itu hanya penyebutan saja. Ketika Ultras Roma berada di Inggris, itu dianggap hooligan Roma. Itu seperti apa menurut pandangan? Begitupun sebalik kayak ketika ketika Liverpool berada di Italia disebutnya bukan hooligan Liverpool tapi Ultras Liverpool. Media setempat gitu loh. Itu menurut Anda seperti apa itu? Jadi kalau pendapat saya sih, misal ada tim Italia yang tandang ke Inggris, penyebutannya sih harus sesuai ya. Contoh Ultras Roma bertandang di Anfield dan bersejajar dengan hooligan Liverpool, harusnya seperti itu karena mereka hooligan sama Ultras itu sudah budaya. Jadi kalau misal ada media Inggris yang menyebutkan hooligan Roma datang ke Inggris untuk mendukung klubnya, menurut saya kurang pas. Karena dari budaya asal muasalnya Ultras itu kan ciri khasnya dari Italia. Jadi sebaiknya sih kalau memang ada pemberitaan mengenai supporter seperti itu, pemberitaan di Inggris, misal nih ada tim Italia yang tandang ke Inggris, ya cukup ngasih keterangan aja supporter Roma fans datang ke Anfield untuk mendukung tim kebanggaannya, jangan dirubah menjadi hooligan Roma. Itu kalau kayak saya asing bahasanya asing gitu loh. Menurut penikmat sepak bola yang dari dulu memang penggemar Italia punya, itu memang sedikit asing. Ya. Jadi kalau mau jadi gambaran umum ya kita sebut aja fans Roma atau supporter Roma. Jadi menurut saya nggak menghilangkan budaya atau culture dari negara tersebut sih, masing-masing kan punya perbedaan. Betul ya. Berbeda di Indonesia. Kalau Indonesia itu kan banyak ideologi masuk, itu kan kita di sini menerima semua gitu loh, bro. Contoh kita flashback dari awal tahun 2000-an itu kan banyak supporter Indonesia itu yang menggunakan pocong-pocongan dengan gaya-gaya nyentrik lah, dengan hujat tubuhnya. Itu sekitar tahun 2000-an yang saya amati itu kulturnya mania. Kemudian setelah tahun 2011-2012 itu muncul yang namanya ultras, booming-boomingnya sampai 2014. Kemudian yang terbaru ini ada hooligan mulai masuk. Jadi Indonesia termasuk negara yang menerima budaya. Itu pengaruh apa, Bu? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Indonesia tidak istilahnya, karena menurut saya itu budaya asli supporter ya dari mania tersebut. Tapi kenapa kok ada ultras bisa diterima di Indonesia, hooligan di Indonesia, casual di Indonesia gitu? Sebenarnya pengaruh seperti apa ya? Sebenarnya balik lagi sih, kalau di Indonesia itu misal kita ada satu kelompok supporter nih, nah mereka condongnya kiblat kemana nih? Jadi bisa aja kalau satu kelompok di Indonesia itu semuanya bisa condong ke Italia. Nah nanti apa yang terjadi sama supporter Italia bisa kita bawa ke Indonesia. Karena sebenarnya condong ke kiblatnya kemana sih? Tapi semuanya sih intinya sama aja mendukung tim kebanggaan, cuman ya mungkin kreativitasnya atau semangatnya mungkin berbeda-beda dalam menampilkan di tribun untuk mendukung tim-tim Indonesia sendiri. Atau mungkin karena kiblat Indonesia bukan kiblat sebuah sepak bola. Bisa jadi akhirnya kayak di Malaysia aja, untuk timnas Malaysia mereka menyebutnya Ultras Malaya. Betul, Ultras Malaya. Ya mungkin memang kalau kelompok supporter itu dia punya referensi masing-masing. Jadi
mau referensi dari kiblat Eropa, Amerika Latin, bebas-bebas aja sih. Kan intinya kita dukung untuk tim kebanggaan kita sendiri. Betul, betul. Berarti untuk kasus yang di supporter yang di Indonesia itu berbeda dengan ultras di di supporter di Italia dengan supporter Inggris itu beda ya. Maksudnya dalam artian kalau di Italia pendukung yang fanatik itu dikatakan ultras, udah ultras doang, tidak ada hooligan, tidak ada casual, atau seperti apa menurut pandanganmu? Kalau di Indonesia beda, yang utama kan beda budaya juga. Betul, beda budaya. Nah mungkin karena saya sendiri belum pernah langsung melihat supporter di luar negeri. Kalau di sini sih bener-bener gila sih kalau fanatik. Fanatik ya. Pokoknya gila dah, memang bener-bener. Apalagi kalau di Indonesia kita pasti mendukung tim tempat kita lahir. Wah itu kalau kita udah begitu udah susah. Soalnya udah berasa cinta banget tuh. Iya betul. Kadang ada yang fanatik yang bernilai negatif, itu fanatik yang ini ada yang menarik nih bro. Timbulnya yang namanya fanatik itu bisa timbul namanya rivalitas, yang artinya gesekan antara pendukung A dengan pendukung B. Itu kadang ketika fanatik berlebihan itu sampai menghilangkan nyawa orang lain itu. Jangan nyawa lah, kita berangkat beranjak dari kekerasan dulu. Fanatik bisa menyebabkan kekerasan karena rasa cinta yang berlebihan. Fanatik kan juga bisa dikatakan harga diri kan. Ketika harga diri kita dipermainkan ataupun diolok-olok dengan tim lawan, supporter lawan, itu otomatis rasa fanatik itu muncul yang mengakibatkan kita benci dengan lawan kita tersebut gitu loh bro. Yang akhirnya menyebabkan kekerasan atau bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Itu kalau menurut pandangan hukum, hal itu memang disalahkan hukum di negara manapun, itu jelas. Tapi dari sisi fanatisme tersebut, itu menurut pandanganmu seperti apa? Kekerasan dalam fanatik itu menurut pandangan Mas Febri itu seperti apa? Wah ini dalam juga nih. Nah iya, ini kebetulan ada sedikit pemikiran ini ya, istilahnya kekerasan di dalam sebuah fanatik itu menurut Anda itu bisa dibenarkan atau tetap disalahkan sebagaimana hukum yang berlaku? Jadi kalau kita pas ngelihat derby aja deh, derby satu kota. Contohnya derby. Pas hasilnya nanti di akhir laga menang tim A, tim B-nya kalah. Nah pasti kita memanas nih kalau kita dalam satu stadion bareng nih derby satu kota. Betul. Pasti itu akan menyebabkan gesekan jelas. Kemudian kalau menurut pandangan hukum sih memang umumnya nggak boleh. Ya semua memang dari awal tadi saya bilang memang udah menyalakan. Tapi balik lagi ke harga diri sih. Susah ya. Berarti bisa dikatakan fanatik, kekerasan dalam jiwa yang fanatik itu sah-sah saja ya bro. Sah-sah aja. Tapi jadi yakin nih teman-teman melihat ini semua nih, Anda mengatakan sah-sah saja, nanti ada cyber ya sah-sah saja sih memang. Kalau kita lihat dari teori, dari pengertian fanatik itu sendiri, itu ya jelas yang namanya berlebihan harga diri. Ketika ibaratnya kita diinjak-injak, ya jelas kita secara refleks apa istilahnya membalas dengan apa yang mereka perbuat terhadap kita gitu ya. Iya, makanya kan kalau pasti kalau derby itu ya kita lihat dari hasil akhir dan apa yang terjadi di dalam stadion nih. Pasti kan kalau antar supporter balas-balasan chant ya, itu yang positif. Nah pasti tapi ada beberapa oknum sih kalau misal kalau bisa kayak gitu oknum juga. Menurut saya kalau kekerasan dalam dunia sepak bola kadang ada beberapa oknum yang memang sengaja masuk dalam lingkaran derby tersebut. Ya intinya sih kalau kita sebenarnya balik lagi sih gambaran umum fanatik kan kita mencintai atau menyukai klub dengan identitasnya secara berlebihan. Tapi
kalau kita sebagai penikmat sepak bola ya, umumnya sih harusnya kita harus menerima kekalahan. Kalau kita tim yang didukung menang, dewasa. pasti kita senang. Nah, balik lagi kalau tim itu kalah, ya kita harus menerima lah. Kan namanya permainan pasti ada kalah dan menang. Betul, ada dua pilihan antara menang dan kalah. Bisa jadi sih. Berarti untuk nilai fanatisme sendiri itu di semua culture supporter itu semua mempunyai sisi fanatik ya bro. Tidak ada fanatik yang lebih tinggi dari, misal kita ambil hooligan, fanatiknya lebih tinggi dari ultras lebih tinggi dari mania. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu berarti ya. Betul sih, tapi sebenarnya kalau kayak hooligan sama ultras balik lagi ke budaya sih, budaya masing-masing. Ya kayak di Indonesia kan kita ada mania. Iya, berarti intinya fanatik itu melekat pada seluruh culture yang ada di dunia ya. Iya, maksudnya semua supporter itu mempunyai jiwa fanatik tersebut. Tidak ada fanatik dia yang lebih tinggi tidak ada ya. Betul. Berarti tidak ada istilahnya grade fanatik yang rendah, grade fanatik yang sedang, grade fanatik yang tinggi, itu tidak ada. Intinya fanatik itu ya jelas. Mereka yang bergabung dalam kultur supporter tersebut ya jelas dia fanatik seperti itu ya. Intinya kalau kita udah suka nih sama satu tim itu, susah sih kalau mau pindah atau mau kita ngerubah kayak pandangan kita, identitas kita, passion klub ini sama nih sama kayak diri kita, pasti kan ngelihatnya di situ. Ya kayak pernah saya baca nih, iya betul, statement dari Eric Cantona. Oh, Eric Cantona ini. Intinya kita tuh bisa merubah pandangan politik, bisa mengganti pasangan hidup kita, bisa mengganti kepercayaan kita, tapi kita tidak bisa mengganti tim kebanggaan kita. Karena memang ya karena berawal dari fanatik ya, yang akhirnya menyebabkan ya gimana sih kita udah fanatik berlebihan. Ya mungkin itu obrolan kali ini tentang fanatik ya. Dirasa cukup. Nah, balik lagi intinya kita bebas berpendapat. Jika teman-teman merasa obrolan kita atau pendapat dari kita kurang pas didengar, ya monggo. Ini kan pendapat dari saya dan teman saya mengenai fanatik. Sebenarnya kebenaran itu tidak ada yang benar tidak ada patokannya sih. Relatif. Menurut Anda benar belum tentu menurut kami benar, menurut kami benar belum tentu menurut Anda benar gitu. Mungkin itu sih. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya mengenai sepak bola. Oke. Dari kita sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan. Intinya di sini kita sama-sama senang diskusi tentang sepak bola sih, dan karena berhubung zaman sekarang zaman visual, audio gitu, kita mendokumentasikannya di channel ini. Seperti itu sih.